Pak Arief, Pak. Ya, Bu. Ya, silakan. Dimulai ya, Bu. Ini pesertanya berapa ini yang sudah hadir? 22. 22. Calon satgasnya sudah lengkap ya, Bu? Sudah lengkap. Yang partisipannya tak injemisi dari siapa? Perwakilan dosen dan tendik, Bu, suruh mengikuti Bu Lestarina. Ya, sebentar ya, Pak. Mahasiswa sudah banyak. Ya, saya rasa sudah ada yang mewakili, Bu. Bisa kita Ya, mulai Pak. saja. Bu Intan, sudah boleh dimulai, Bu? Baik, Bu. Hadirin yang berbahagia, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari yang berbahagia ini, kita akan menyaksikan uji publik bagi calon Satuan Tugas Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual Satgas PPKS Stikes Katolik Santo Vincentius A. Paulo Surabaya pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023. Perkenalkan, saya Intan sebagai pemandu dalam acara uji publik pada pagi hari ini. Marilah kita sambut terlebih dahulu tamu undangan pada pagi hari ini. Selamat datang kami ucapkan kepada Ibu Jovita Hosea Budi Cahyono, MPSI Psikolog, selaku tim penguji. Yang terhormat kepada Ketua Stikes, Bapak Arief Widya Prasetya M. Kepners. Yang terhormat Wakil Ketua 1 Bidang Akademik, Ibu Justina Kristianingsi M. Kepners. Wakil Ketua 2 Bidang Administrasi dan Umum, Ibu Sisilia Wahyu Jayanti, Eskep M. Kesners. Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni,
Ibu Dwi Purwantini, SST, FT, MKes. Yang terhormat Bapak, Ibu dosen dan tenaga kependidikan, serta seluruh sivitas akademika Stikvin yang terkasih. Sebelum memulai acara pagi hari ini, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu para peserta calon Satgas PPKS Stikvin yang terdiri dari dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa. Adapun calon peserta Satgas PPKS Stikvin adalah Ibu Dwi Purwantini. Beliau adalah dosen Prodi D3 Fisioterapi. Lalu ada Ibu Martasri Astuti, beliau juga dosen Prodi D3 Fisioterapi. Kemudian ada Ibu Lia Yuliasari Wahyudi, beliau adalah tenaga kependidikan bagian BAAK. Lalu ada mahasiswa dari Prodi S1 2021, Saudari Maria Carolina. Selanjutnya ada Saudari Dea Natalia, merupakan mahasiswi Prodi S1 Angkatan 2021. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh sivitas akademika Stikvins dan juga masyarakat luas yang mengikuti kegiatan uji publik ini secara online. Selanjutnya, izinkan saya membuka kegiatan uji publik ini dengan doa. Doa akan saya pimpin sesuai dengan keyakinan saya, yaitu Katolik. Yang anggota yang lain, peserta yang lain bisa menyesuaikan. Kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertata dalam surga yang mulia, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas berkat kasih yang telah Tuhan berikan kepada kami, sehingga kegiatan uji publik bagi calon satuan tugas pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual Stikvin Surabaya dapat terlaksana pada pagi ini. Kiranya Tuhan berkenan memberkati para penguji, calon satgas, hingga keseluruhan rangkaian acara ini dapat berjalan dengan lancar. Doa ini kami haturkan dengan perantaraan Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon hadirin dalam posisi tegap. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Stikes Katolik Santo Vincentius A. Paulus Surabaya.
Yang terhormat kepada Bapak Arief Widya Prasetya, M.Kepners, dipersilahkan. Terima kasih. Yang saya hormati Ibu Jovita Hosea dan Ibu Ninyoman Wahyu Lestarina, rekan-rekan Pansel PPKS Stikvin, rekan-rekan calon Satgas PPKS Stikvin, rekan-rekan dosen, rekan-rekan tenaga kependidikan, dan yang saya banggakan seluruh Sivitas Akademika Stikvin. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur bagi Allah yang Maha Kuasa, yang mana hanya karena rahmat-Nya saja kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul secara daring pada kesempatan ini, yakni dalam kegiatan uji publik Satgas PPKS di Stikvin. Para hadirin yang saya hormati, perguruan tinggi mendapat mandat dari Kemendikbudristek sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Maka setiap universitas memiliki kewajiban untuk membentuk satuan tugas penanganan dan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Kegiatan ini dilatar belakangi oleh maraknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di beberapa perguruan tinggi di tanah air, akan tetapi tidak menemukan penyelesaian. Oleh karena itu, menjadi satu kewajiban bagi perguruan tinggi untuk membentuk satuan tugas yang menangani hal-hal yang khusus, yakni tentang kekerasan seksual, baik di dalam kampus maupun di sekitar lingkungan kampus. Stikvin dalam hal ini telah membentuk panitia seleksi. Panitia seleksi ini memiliki tugas khusus, yakni untuk membentuk satuan tugas Satgas PPKS di lingkungan Stikvin, di mana diawali dengan penyebar luasan info tentang pendaftaran bagi calon anggota Satgas PPKS di Stikvin. Tahap berikutnya adalah melakukan seleksi administratif yang dilanjutkan dengan wawancara dan diakhiri dengan uji publik hari ini. Calon anggota dalam Satgas PPKS yang mengikuti uji publik ini terdiri atas perwakilan mahasiswa, perwakilan tenaga kependidikan, dan perwakilan dosen. Pencegahan kekerasan seksual merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh perguruan tinggi, yang mana hal ini tidak hanya tanggung jawab dari Satgas PPKS, tetapi merupakan tanggung jawab dari seluruh sivitas akademika yang ada di Stikvin ini. Pada kesempatan ini, perkenankan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi Ibu Jovita Hosea dan Ibu Ninyoman Wahyu Lestarina yang berkenan memenuhi permohonan kami untuk menjadi penguji dalam kegiatan ini. Tak lupa saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia seleksi Pansel PPKS Stikvin yang telah merancang dan akhirnya melaksanakan kegiatan ini. Semoga kegiatan ini membawa manfaat bagi kemajuan Stikvin dan terlebih adalah meningkatkan rasa aman dan nyaman bagi seluruh sivitas akademika dalam berkarya mengembangkan diri dan mengembangkan institusi ini. Akhir kata, saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kekilafan saya, dan selamat melaksanakan uji publik Satuan Tugas
PPKS Stikvin. Terima kasih, semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih kepada Bapak Arief Widya Prasetya. Selanjutnya saya akan membacakan kurikulum vitae untuk para penguji hari ini secara singkat. Adapun penguji pertama adalah DRA Jovita Hosea Budi Cahyono, MPSI Psikolog. Beliau adalah owner, konsultan, dan psikolog di Biro Pelayanan Jasa Psikologi dan Pengembangan SDM Talenta di bidang konseling keluarga, gangguan perkembangan, pendidikan, dan rekrutmen sejak tahun 1995 hingga sekarang. Beliau juga pengelola dan terapis anak autis di Rhapsody Terapi sejak tahun 2020 hingga sekarang. Beliau juga dosen luar biasa di Stikes Katolik Santo Vincentius Apaulo, Surabaya, sejak tahun 2002 hingga sekarang. Dan beliau juga dosen tetap psikologi di Fakultas Psikologi UPH, sejak tahun 2000 hingga sekarang. Pendidikan beliau adalah Sarjana Prodi Psikologi Universitas Ubaya, lulus tahun 1991. Untuk magisternya, beliau adalah dari Prodi Magister Psikologi Untak, lulus tahun 2001, jurusan Psikologi Pendidikan. Lalu yang kedua, untuk penguji yang kedua, ada Ibu Ninyoman Wahyu Lestarina, M.Kepners. Beliau adalah dosen Prodi Ilmu Keperawatan Stikes Katolik Santo Vincentius Apaulo. Untuk pendidikan terakhir, Magister Keperawatan di Universitas Airlangga. Jabatan saat ini adalah Sekretaris Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, serta beliau adalah Ketua Panitia Seleksi Satgas PPKS Stikvins. Itulah sekilas CV singkat dari kedua penguji kita pada hari ini. Untuk memasuki acara inti tanya jawab antara tim penguji dengan calon Satgas, kepada para penguji waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih Bu Intan. Untuk kesempatan hari ini, untuk permulaan, kami mohon kesediaan bagi para calon Satgas untuk memaparkan motivasi menjadi calon Satgas PPKS ini. Kemudian nanti selanjutnya akan ada sesi tanya jawab yang akan dimulai dari Ibu Jovita, kemudian baru nanti saya. Begitu. Untuk yang pertama, kami persilahkan kepada calon Satgas dimulai dari Ibu Marta Sri Astuti untuk memaparkan motivasinya. Silakan, Bu. Terima kasih, Bu Rina. Selamat pagi. Yang terhormat Bapak Arief Widya Prasetya sebagai Ketua Stikes, Ibu Jovita Hosea dan Ibu Ninyoman sebagai penguji kita hari ini. Selamat pagi juga kepada para calon Satgas yang saya hormati, juga peserta uji publik Satgas PPKS Stikvin yang hadir pada pagi hari ini. Saya tertarik menjadi anggota Satgas PPKS itu berdasarkan pengalaman saya sendiri sebenarnya. Tambahan data dari puncak S-nya, puncak guru benak dari itu. Dan data-data itu cukup mengerikan menurut saya. Oleh karena itu memang perlu dibentuk, meskipun di Stikvin sendiri kita tidak pernah melihat data-data kekerasan seksual seperti yang pernah muncul di berita-berita di media sosial. Tapi secara personal, saya pernah mendapatkan
pengalaman, meskipun kan berdasarkan bacaan kekuatan ya, bukan dominasi, tetapi Bu Marta. Iya. Bu Marta hilang ya. Oh, iya. Sinyalnya sepertinya ya. Oke, nanti dilanjutkan untuk Bu Marta. Untuk berikutnya, saya beri kesempatan kepada Ibu Dwi Purwantini untuk memaparkan. Silakan, Bu. Terima kasih. Selamat pagi, Ya, selamat pagi. Bu Yovita, Ya, selamat pagi. Bu Arif, kemudian juga Ketua Pansel Bu Lestarina dan semua yang hadir di ruang Zoom. Ya, jadi memang mungkin pengenalan saya terhadap PPKS sendiri belum lama sebenarnya, tetapi menjadi menarik ketika memang saya pernah ditugaskan untuk mengikuti kegiatan safeguarding. Jadi ini juga salah satu kegiatan atau pelatihan dalam proses pembentukan Satgas. Nah, saya menjadi tertarik untuk menjadi Satgas ini karena mungkin bukan akhir-akhir, tapi semakin akhir-akhir ini karena mungkin media sosial yang juga semakin booming itu fenomena kekerasan seksual di Indonesia itu menjadi lebih kelihatan. Dan menurut beberapa data dari yang pernah saya baca itu di tahun 2021 itu banyak kasus yang terjadi pada perempuan. Dan dari kebanyakan kasus kekerasan seksual tersebut, itu justru terjadi di lingkungan perguruan tinggi, itu yang paling banyak. Dan ini menjadi miris karena perguruan tinggi itu adalah tempat yang katanya untuk membentuk orang-orang dengan intelektual yang tinggi. Nah, walaupun mungkin secara khusus juga saya secara pribadi belum pernah menangani dan mungkin juga di Stikpin dalam tanda petik belum pernah terjadi suatu kejadian sampai harus penanganan kekerasan seksual, mungkin pernah atau ada, tetapi kasus-kasus kekerasan seksual itu seperti fenomena gunung es yang sebenarnya mungkin ada tetapi tidak nampak ke permukaan. Nah, itu yang menjadi ketertarikan untuk menjadi salah satu satuan tugas di Stikpin dan keinginan berpartisipasi untuk menciptakan suasana kampus yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan seksual bagi seluruh sivitas akademika di Stikpin. Itu saja motivasi saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Pur. Untuk sesi berikutnya, Bu Lia, silakan Bu Lia untuk memaparkan. Selamat pagi, yang saya hormati Bapak Arif selaku Ketua Stikes dan juga sebagai penguji Pansel, Ibu Jovita dan juga Ketua Penguji dan Ketua Pansel Bu Lestarina. Untuk motivasi saya sendiri untuk menjadi calon Satgas PPKS ini, untuk pengalaman pribadi saya belum pernah untuk menangani kasus terkait dengan kekerasan seksual. Namun dalam tugas sebagai Satgas ini, saya tertarik untuk masuk ke sini karena banyak sekali korban kekerasan seksual itu yang di kampus jarang diperhatikan atau mungkin tidak mendapatkan penanganan yang baik. Jadi mungkin diabaikan di sekitarnya atau tidak mendapatkan tempat bercerita yang nyaman bagi mereka. Jadi motivasi saya di sini menjadi calon Satgas supaya bisa menjadi tempat wadah untuk mereka menceritakan apa yang mereka alami, dan harapannya dengan adanya Satgas PPKS ini menjadikan kampus Stikpin terutama terbebas ataupun nol kasus dari kekerasan seksual. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Lia. Untuk kesempatan selanjutnya kepada Saudari Dea Natalia, kami persilakan. Baik Bu, mohon maaf kalau di sini rame karena saya lagi perjalanan keluar.
Ya, selamat pagi Bu Bapak dosen. Di sini saya ingin memaparkan motivasi saya menjadi Satgas PKS. Suaranya kurang jelas deh. Pengetahuan tentang kekerasan dan seksual baik verbal maupun non verbal, karena sering saya jumpai di kehidupan sehari-hari banyak sekali kekerasan yang berupa non verbal, misalnya ucapan yang mengarah ke pelecehan itu sendiri. Jadi saya ingin mengedukasikan kepada teman-teman bahwa kekerasan non verbal itu nggak baik juga dan bisa mengakibatkan psikis orang bisa terganggu, begitu Bu. Ya, baik ya. Terima kasih. Untuk kesempatan terakhir, saya berikan kepada Saudari Maria Carolina. Silakan. Baik, terima kasih kesempatannya. Selamat pagi Pak Arief, selamat pagi Bu Rina dan Bu Jovita selaku penguji hari ini. Selamat pagi juga Bapak Ibu dosen, tenaga kependidikan dan teman-teman. Jadi untuk saya sendiri, untuk motivasi menjadi Satgas PPKS yang pertama, jika boleh sedikit flashback, mulai saya menginjak bangku SMP sampai di bangku SMA di saat ada pelajaran bahasa Indonesia, untuk membuat esai-esai saya lebih memilih untuk mengangkat tema tentang kesetaraan gender, tentang kekerasan seksual ini. Karena mau tidak mau kita harus mengakui bahwa di Indonesia sekarang ini banyak sekali kasus-kasus ini sering terjadi. Dan tidak boleh dilupakan bahwa seperti yang sudah dikatakan oleh calon-calon Satgas lainnya, bahwa betul kasus-kasus di perguruan tinggi banyak tapi tidak sering terungkapkan karena dianggap usia-usia kami mahasiswa ini sudah legal dan mungkin dengan persetujuan korban, padahal sebetulnya tidak. Jadi mungkin dari organisasi ini, dari Satgas PPKS ini, kami bisa untuk membantu teman-teman ini berani speak up. Karena kalau dari sudut pandang saya sendiri, banyak korban yang tidak berani untuk mengungkapkan pendapatnya. Lalu yang dari segi keduanya, kalau dari saya, mungkin dari Satgas PPKS ini kesempatan bagi Bapak Ibu dosen juga untuk berkomunikasi dengan kami para mahasiswa. Di sini adalah ajang kami juga untuk bekerja sama dengan Bapak Ibu dosen. Semoga menjadi kesempatan yang baik untuk kita semua. Terima kasih banyak. Terima kasih, Saudara Olin. Tadi Bu Martasri sempat terputus ya, jadi saya berikan kesempatan ulang kepada Bu Martasri untuk memaparkan. Silakan, Terima kasih Bu Rina. Terima kasih Bu Rina. Saya lanjutkan saja ya. Iya. Jadi sebenarnya saya jelas balik pernah punya pengalaman mengenai kekerasan seksual meskipun waktu itu nggak disadari sebagai kekerasan seksual. Bukan karena relasi kuasa, juga bukan karena gender. Jadi ini sesama perempuan dan itu melalui media sosial. Saat itu memang saya agak kesulitan menyelesaikan karena sanksinya juga agak sulit, gitu ya. Jadi saya sangat mendukung Satgas kekerasan seksual ini supaya bisa memberikan punishment yang cukup, setidaknya juga untuk para mahasiswa yang sedikit usil atau tidak menghargai, tidak menghormati temannya yang lain, itu mendapatkan punishment yang pantas supaya mereka tahu bagaimana menghormati mahasiswa yang lain. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada seluruh calon Satgas sudah memaparkan motivasinya. Untuk sesi yang berikutnya yaitu pertanyaan dari para penguji. Untuk sesi yang pertama saya berikan kepada Bu Jovita selaku ketua untuk memberikan pertanyaan kepada seluruh para calon Satgas. Kepada Bu Jovita kami persilakan. Ya, selamat pagi semua. Selamat pagi juga Pak Arief. Selamat pagi Bu Jovita. Putus ya. Tadi saya di WA kok putus ya? Suara saya bisa? Ya Bu. Sudah Bu, sudah. Jelas Bu. Jelas Bu. Ya, ini pertanyaannya satu persatu ya? Satu persatu kah pada calon Satgas? Ya. Ya. Pertanyaan saya ini, bagaimana cara pendekatan awal pada saat misalnya mungkin para calon Satgas ini mendapatkan sebuah laporan bahwa terjadi kekerasan ini, pelecehan seksual ini.
Bagaimana pendekatan awalnya agar mereka bisa menciptakan masalahnya terus dengan baik gitu. Menurut calon bagaimana? Calon Satgas. Ya, silakan. Mungkin ada yang sudah siap untuk menjawab terlebih dahulu. Ini maaf dulu. Kamera saya ini agak sedikit error, jadi mati hidup. Iya, enggak apa-apa, Bu. Ya, oke. Ya, silakan. Saya boleh menjawab dulu, Bu Rina? Ya, silakan Bu Marta. Ya, terima kasih Bu Yovita pertanyaannya. Saya menjawab berdasarkan pengalaman saya, Bu Yovita ya. Bukan, saya tidak punya dasar ilmu pengetahuan yang cukup untuk ini. Tapi pengalaman saya, biasanya kalau kita mempunyai relasi yang cukup dekat dengan mahasiswa, dan kita hadir sebagai sahabat, itu mereka mudah bisa menyampaikan apa yang dirasakan begitu. Atau mungkin temannya yang menyampaikan kepada orang, ada peristiwa itu mungkin temannya. Dan menurut saya kalau hanya satu orang tidak cukup. Kalau beberapa orang baru kita cari tahu kenapa, apakah itu benar-benar terjadi, baru dikonfirmasi dan lain sebagainya. Baru kalau memang itu peristiwa yang cukup menguatkan, kita lakukan pendekatan kepada yang terkait. Tergantung pada tiap personal, pasti pendekatannya berbeda. Ada yang didekati langsung bisa menerima, tetapi ada dengan cara lain, misalnya melalui teman dekatnya seperti itu. Jadi tergantung pada masing-masing personal. Gitu, Bu Yovita. Terima kasih. Oke. Ya, makasih Bu Marta. Ya, mungkin calon lainnya. Mungkin calon lainnya bisa memberikan pandangan lain. Mungkin dari saya, Bu Jovita. Ya, silakan Bu Lia. Ya. Untuk penanganan kasus kekerasan seksual yang misalkan terjadi di perguruan tinggi, yang pertama kita lakukan pendampingan kepada korban. Jadi mungkin kita tanya tapi tidak memaksa. Jadi biarkan korban itu terbuka dengan kasus yang dialami. Lalu kita berikan perlindungan kepada korban tersebut dengan menjaga kerahasiaan apa yang disampaikan kepada kita. Lalu yang ketiga, kita berikan sanksi administratif terhadap si pelaku. Baik, ada 3, ringan, berat, dan sedang. Yang keempat itu adalah pemulihan korban, yaitu kita libatkan psikolog untuk memulihkan kesehatan mental korban tersebut. Terima kasih. Iya. Ya. Mungkin saya juga bisa selanjutnya. Ya. Baik, kalau menurut saya untuk di pendekatan awal, biasanya yang pernah saya baca, karena memang secara langsung mungkin belum berpengalaman, yang pernah saya baca, biasanya orang-orang yang mendapatkan kekerasan seksual itu sangat tidak mudah untuk terbuka, walaupun kadang sudah diyakinkan bahwa harus berani untuk melaporkan. Nah, di sini untuk pendekatan awal mungkin saya bisa meyakinkan kepada korban bahwa kekerasan seksual yang terjadi pada korban itu bukan salah korban. Ya. Jadi itu yang kami yakinkan pertama. Berikutnya, meyakinkan bahwa keamanan dan keselamatan korban saat menceritakan dan kerahasiaan itu sangat dijamin. Dan meyakinkan juga bahwa dalam pelaporan ini, kalau mungkin undang-undang PPKS yang lama itu membutuhkan harus banyak bukti ya, tapi sekarang dengan laporan dari korban dan satu saksi korban itu sudah cukup untuk memberikan hukuman bagi pelaku. Itu untuk pendekatan awal kami. Terima kasih. Kim, ada lagi.
Jadi, Mungkin saya izin menyampaikan pendapat Ya. saya. Untuk pendekatan awal, sesuai dari katanya Bu Lia, Bu Pur, dan juga Bu Marta tadi, ya Bu Jovita, betul bahwa korban kekerasan seksual selalu tidak berani untuk speak up. Ya. Ya, karena memang dari isu di masyarakat bahwa kekerasan seksual itu pasti selalu salah dari victimnya, adanya victim blaming. Nah, itu kenapa akhirnya mereka membuat persepsi bahwa ini kesalahanku, aku sudah tidak berhak hidup, tidak berhak untuk dikasih kepercayaan lagi, segala macam seperti itu. Kalau dari saya sendiri, yang paling pertama sebelum kita mendekati korban, kita harus meyakinkan dulu keluarga dan terutama orang tuanya Ya. bahwa yang namanya kekerasan seksual itu bukan sepenuhnya kesalahan korban. Jadi bagaimana kita harus membuat keluarga itu membuat korban ini merasa yakin bahwa dia itu tidak salah, dia korban di sini. Dia harusnya diselamatkan, bukannya malah semakin ditekan. Ya. Kalau misalnya sudah diberi kepercayaan oleh keluarganya, baru kita bisa mendekati korban ini dengan pendekatan emosionalnya. Kita bisa meyakinkan dia dengan memberikan dia juga keyakinan bahwa informasi dan data-data dari dia adalah privacy. Kita juga meyakinkan dia bahwa dia bisa mengungkapkan apa saja ke kita dan tidak akan bocor rahasia-rahasia tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, ya. Jadi pendapat semua memang benar ya. Jadi memang yang paling tepat bahwa pada saat kita pendekatan awal seperti yang tadi Ibu Dwi bilang, terkadang sulit bagi para korban pelecehan itu lapor gitu ya, ataupun terbuka. Namun saat kita mungkin sebagai pendidik atau sebagai calon satgas itu kita jadi awalnya tuh menjalin hubungan yang baik, istilah di Maria pendekatan emosional baik, mungkin mereka bisa mau terbuka. Nah, sebelum mereka terbuka, tentunya kita harusnya juga minta izin gitu ya pada orang tua, tidak menyalahkan ini sih Pak. tidak menyalahkan si korban gitu ya. Jadi memberikan kepercayaan pada si korban bahwa nanti meskipun terjadi masalah ini kita rahasia. Jadi hanya kita yang yang tahu, calon satgas, dan juga misalnya mungkin tadi Bu Marta bilang melibatkan para psikolog juga untuk membantu pendampingan dia agar psikisnya dengan beransur-ansur pulih. Ya, gitu ya. Bisa ya, Mas? Bisa. Mungkin ada tanggapan dari... Ya, Bu, tadi kurang satu. Satgas yang belum menyampaikan. Oh, tadi. Oh, ya. Iya. Satu lagi, Dea, silakan Dea. Oh, dia. Maaf. Yang tadi sedang dalam perjalanan. Oh, iya. Dea, dengar suara saya? Iya. Disconnect Bu Rina orangnya. Oh, disconnect. Oke. Sambil menunggu, dilanjut Bu. Ya. Coba saya kontakkan. Oke, pertanyaan yang kedua dari saya, kira-kira sebenarnya apa pemicu? Sehingga mungkin kita bisa sebelum saya perkuliahan berlangsung, kita memberikan kayak sosialisasi. Sebenarnya pemicunya itu apa? Kalau dilihat dari segi ini ya, calon korban, apa kira-kira ya? Mungkin bisa berpendapat. Pemicu. Jadi pemicunya kenapa kok ternyata terkadang ada orang tertentu yang yaitu melakukan pelecehan itu apa? Kira-kira pemicunya apa kira-kira? Ya, mungkin saya bisa. Ya, jadi kalau pemicu pelaku, kenapa pelaku bisa melakukan pelecehan seksual? Kalau karena memang dari pelaku sendiri ada niat untuk melakukan hal tersebut. Kalau selama ini menganggap bahwa kadang-kadang ada yang mengatakan bahwa karena korban kalau melapor kadang-kadang ditanyai, waktu itu kamu pakai baju apa? Nah, kadang-kadang ada pertanyaan begitu, sehingga seolah-olah bahwa pakaian yang tidak sopan, baju yang minim, itu menjadi salah satu penyebab terjadinya pelecehan seksual. Padahal hal tersebut tidak benar, karena seperti yang kita tahu berita-berita terakhir di media massa itu kasus kekerasan seksual itu banyak dilakukan oleh pemuka agama, baik itu di
pondok, pesantren, di gereja, bahkan di sekolah pun bisa terjadi hal tersebut. Padahal orang di pondok itu mereka pakai baju yang sangat tertutup dan itu bisa terjadi pelecehan. Kemudian juga pada anak-anak, pada nenek-nenek. Nah, pada anak-anak dan nenek-nenek itu di mana letak menggodanya? Itu kan tidak jelas dan ya harus tidak ada. Bahwa kasus yang terakhir yang terjadi di bandara Bali itu anak-anak laki-laki dia mengalami pelecehan seksual. Nah, itu kan sebenarnya bukan masalah penampilan baju yang dipakai. Jadi kalau selama ini ada yang menganggap bahwa pakaian dan pelecehan seksual itu ada hubungan atau korelasi, itu sebenarnya mitos dan itu sebagai tameng bagi pelaku untuk menyalahkan korban. Nah, dan sebenarnya hal ini juga bisa terjadi karena sistem patriarki yang masih kuat di negara kita yang menganggap bahwa laki-laki itu lebih daripada perempuan, walaupun sebenarnya seringkali pelecehan seksual ini tidak terjadi hanya pada perempuan dan tidak terbatas pada perempuan, tapi juga sebenarnya bisa juga terjadi pada laki-laki, pada semua usia dan pada status sosial, baik status sosial bawah ataupun status sosial yang tinggi. Itu Bu, terima kasih. Mungkin pendapat lain? Mungkin dari saya Bu Jovita. Salah satu penyebab faktor kekerasan, tindakan kekerasan seksual yang terjadi di pendidikan itu salah satunya adalah karena pelaku merasa memiliki kekuasaan. Jadi mungkin yang sudah pernah terjadi di universitas lain, saya lupa di universitas mana, saat mahasiswa tersebut konsul skripsi. Jadi dosen itu pelaku merasa berhak melakukan sesuatu terhadap si peserta didik sehingga peserta didik merasa dirinya itu tidak berdaya dan akhirnya takut melapor. Begitu. Menambahkan Bu Nivita, Iya. setuju dengan pendapat Bu Pur dan Bu Lia. Sebenarnya itu ada satu pihak yang merasa kuat dan dia cenderung memandang pihak lain sebagai objek. Itulah sebabnya maka ada anak-anak yang menjadi objek, laki atau perempuan. Jadi ada satu pihak yang merasa lebih kuat, merasa lebih kuasa untuk menjadi subjek dan yang lain menjadi objek. Terima kasih. Ya. Ya mungkin pendapat lain dari Maria. Ya, baik, terima kasih Bu kesempatannya. Mungkin kalau dari saya memilih untuk menggabungkan jawaban yang sudah diberikan Bu Pur, Bu Lia, dan Bu Marta tadi. Semuanya menurut saya itu benar, karena pendapat saya juga. Tapi mungkin kalau saya boleh luaskan sedikit jawabannya, ada 4 poin yang bisa saya sampaikan. Yang pertama yang sudah disinggung dari Bu Pur sendiri, bahwa adanya masih budaya patriarki yang sangat kuat di Indonesia. Jadi ada pandangan bahwa anak perempuan itu kedudukannya masih jauh lebih rendah dari laki-laki, sehingga seringkali perempuan itu dijadikan sebagai objek, bukan subjek. Terus yang kedua, karena ada persepsi yang seperti itu, akhirnya juga berimbas kepada perempuan sendiri, yang akhirnya menganggap bahwa saya tidak punya hak untuk mengambil keputusan untuk hidup saya sendiri, akhirnya tidak bisa untuk speak up. Yang akhirnya juga adanya victim blaming ini juga akhirnya membuat mereka ini yang para perempuan akhirnya jadi lebih lemah lagi, ditambah dengan faktor fisik kita yang secara umum tidak dalam range kuat yang sama dengan laki-laki, sehingga kalau misalnya kita rentan menjadi korban kekerasan itu bisa sangat wajar karena kita tidak bisa melawan sebagaimana mestinya. Meskipun tidak bisa dipungkiri bahwa laki-laki juga ada sering yang menjadi korban pelecehan dan kekerasan. Dan yang terakhir, sampai detik ini terakhir, hukum yang mengatur tentang kekerasan seksual masih pada KUHP mengenai perbuatan cabul. Tapi untuk kekerasan seksual belum ada hukum yang spesifik mengenai itu, sehingga tidak ada aturan dan hukuman yang jelas bagi pelaku. Terima kasih. Mungkin satu lagi ya, sudah? Dia? Iya Bu, ya, lagi kendala sini. Saya kontak belum yang. Iya. Ya, jadi saya memang dapat saya simpulkan juga ya. Jadi memang bahwa pemicu itu terkadang
nggak mesti juga dari pihak korban ya, korban. Kalau misalnya mungkin pakai baju yang nggak sopan dan sebagainya, ataupun bisa jadi juga gitu. Namun kalau terjadi berbagai macam pelecehan-pelecehan itu seperti kayak tadi anak, itu kan berarti dia mengalami gangguan, gitu ya. Bu Dwi kemarin tadi jawabnya, oh kok bisa sampai ada anak gitu ya. Sebetulnya mungkin daya tariknya apa? Nah kalau udah sampai segitu, itu memang si pelaku memang adalah mengalami gangguan seksual gitu ya. Namun kalau pada hal-hal lain memang benar. Jadi bisa karena orangnya itu sendiri yang sudah mungkin punya pikiran, punya niatan gitu ya. Tapi kalau orang yang nggak punya niatan tuh bisa juga terjadi karena tadi si korban. Maksudnya gitu ya. Nah, sekarang kan tadi juga ada yang dibilang ada pelecehan pada mahasiswa saat bimbingan. Tapi itu sekarang kalau nggak salah di kemarin saya baca di undang-undangnya, sekarang kalau pada saat bimbingan skripsi itu sebaiknya dibuat notes ya, dibuat sebuah catatan bahwa saya bimbingan skripsi dengan si mahasiswa ini di mana, kalau itu di luar kampus itu. Ya, memang ya. sedikit nyambung ya Bu. Memang di Permenristek Dikti yang baru nomor 30/21 tahun 2021 itu juga sudah dijelaskan bahwa kalau mau sekarang di undang-undang di Permen itu sudah jelas bahwa kalau mau melakukan bimbingan itu harus diketahui, dosennya pun harus lapor, mahasiswanya juga harus lapor ke prodi. Jadi dosen juga harus lapor ke Kaprodi bahwa akan ada proses bimbingan dan menghindari memang tidak di luar jam yang berlaku di kampus dan jangan di luar kampus. Itu sudah jelas di situ. Iya, itu memang karena tuh kayaknya baru ya Bu ya. Iya baru Bu. Itu juga bisa memberikan kenyamanan pada korban khususnya mahasiswa yang bimbingan skripsi dengan dosen lawan jenis gitu ya. Iya. Dan juga itu Bu ada undang-undang juga mungkin yang tadi disampaikan Olin bahwa mungkin hukumannya belum jelas. Nah itu sebenarnya sudah ada undang-undang juga tindak pidana kekerasan seksual yang baru tahun 2022 itu yang tadi sudah saya sampaikan bahwa sekarang tidak perlu harus mengumpulkan terlalu banyak bukti, yang penting ada korban dan ada satu saksi korban itu sudah bisa dilaporkan, tapi seringkali mungkin lingkungannya yang tidak mendukung ya. Kalau di kampus mungkin masih ada kampus yang menganggap bahwa kalau melaporkan kekerasan seksual itu bisa mempengaruhi nama baik institusi. Itu mungkin ya yang memberikan pengaruh. Ya mungkin pertanyaan saya sementara itu dulu, mungkin bisa Bu. Ya. Terima kasih Bu Jovita. Teman-teman lanjut pertanyaan dari saya ya. Oke. Pertanyaan saya untuk salah satu tugas dari calon Satgas itu adalah ya. Jadi kira-kira nanti saat sudah menjabat sebagai calon Satgas, apa rencana kegiatan yang saudara-saudara lakukan untuk pencegahan kasus kekerasan seksual, terutama di lingkungan kampus. Silakan. Mungkin saya bisa beri pendapat dulu, Bu. Ya, silakan, Olin. Baik, terima kasih, Bu. Kalau dari saya, ini kan lebih ditekankan pada pencegahannya ya, Bu. Kalau pencegahan dari kekerasan seksual, mungkin tindakan preventif yang paling tepat yang pertama membuat survei. Buat survei kekerasan seksual, setidaknya 6 bulan sekali. Jadi, kami, Satgas PPKS, bisa mengetahui apakah mahasiswa, dan bukan hanya mahasiswa, tapi juga dosen, tenaga kependidikan, apakah pernah mengalami kekerasan seksual dalam waktu 6 bulan itu, baik di kampus maupun di mana saja di saat mereka tidak punya tempat untuk mengadu, kami bisa di sini untuk menerima pelaporan mereka. Terus yang kedua, tindakan preventif, kalau menurut saya, adanya penguatan budaya atau mengubah persepsi. Mengubah persepsi orang pasti sangat susah ya, Bu. Tapi kalau kita bisa memberikan edukasi, Bu,
lewat sosialisasi kesetaraan gender, kesetaraan disabilitas, terus mengenai kekerasan seksual juga. Jadi para mahasiswa, dosen, pokoknya masyarakat di perguruan tinggi itu bisa mengetahui, oh ternyata sebenarnya perempuan dan laki-laki itu sama, kekerasan seksual itu sebenarnya dilarang. Nah seperti itu Bu. Terus pemberian edukasi juga. Dan yang paling pertama adalah sex education yang layak dan sesuai untuk usia-usia kami ini, mahasiswa-mahasiswa ini. Jadi bukan hanya membahas dari segi fisiknya, apakah dampaknya, tapi juga melalui dari segi psikis dan dari segi sosial dan masyarakatnya seperti apa. Kalau dari saya seperti itu, Bu Rina. Terima kasih. Tambahan? Saya, Bu Rina. Ya, silakan Bu Pur. Jadi untuk kalau untuk pencegahan dulu, untuk pencegahan itu bisa melalui proses pembelajaran yang nanti mungkin di Stikpin mungkin bisa disampaikan kepada pimpinan perguruan tinggi untuk mewajibkan mahasiswa, pendidik, kemudian juga tenaga kependidikan untuk mempelajari modul tentang PPKS. Kalau misalnya di Stikpin ya sementara ini belum punya modul tentang PPKS, bisa memakai modul PPKS yang ditetapkan oleh kementerian. Kemudian juga bisa mengintegrasikan materi tentang kekerasan ke dalam kekerasan seksual ini ke dalam mata kuliah. Kemudian juga apa ya? Untuk bisa untuk juga dimasukkan dalam kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru, kemudian juga ke organisasi kemahasiswaannya. Kemudian jadi yang jelas juga nantinya menyusun pedoman ya, menyusun pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dan menyediakan layanan pelaporan. Jadi untuk pencegahan bisa juga seperti itu. Ya, terima kasih. Sudah Bu Pur? Oh, yang terakhir nanti bisa di Stikpin dikasih tulisan atau dibuat poster sebagai Stikpin tidak tulisan Stikpin tidak mentoleransi kekerasan seksual. Ya. Baik, terima kasih Bu Pur. Bu Marta, silakan. Ya, setuju. Kelembagaan sudah diwakili oleh Bu Pur. Saya sih sederhana programnya. Menjelaskan apa sih kekerasan seksual itu. Saya kok belum yakin ya bahwa Civitas Akademika di Stikpin itu tahu apa itu kekerasan seksual. Karena dari lirikan saja sudah disebut kekerasan seksual. Kalau itu belum dipahami, survei juga nggak tahu. Dia pernah dilirik bahwa dia merasa tidak nyaman, itu sudah kekerasan seksual gitu. Jadi itu dulu yang dikenalkan kepada Civitas Akademika. Jangan-jangan kita merasa tidak enak, ada merasa pernah tidak nyaman ketika ada orang yang melirik kita, ada orang yang menepuk kita dengan cara yang tertentu yang membuat kita tidak nyaman. Itu kan sudah kekerasan seksual gitu. Jadi itu dulu, baru nanti yang lain akan terselenggara dengan baik. Terima kasih. Kalau dari saya, Bu Rina, saya menyambung dari pendapat Bu Martasri. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bu Martasri. Yang pertama yang dilakukan adalah sosialisasi kepada seluruh Civitas Akademika, apa itu kekerasan seksual dan bagaimana, apa dampaknya bagi korban, dan bagaimana penanganannya. Mungkin dengan seperti itu bisa meminimkan kekerasan seksual yang terjadi di kampus. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk pendapatnya dari para calon Satgas. Memang nanti itu sebagai tanggung jawab para calon ya, jadi membuat rangkaian tugas, rangkaian rencana kegiatan yang mungkin bisa dilakukan, terutama untuk pencegahan terlebih dahulu. Ya, tadi sudah banyak yang dijelaskan ya, ada edukasi, kemudian diintegrasikan dalam mata kuliah, kemudian ada survei, itu pembuatan modul juga ya, pembuatan poster, itu juga bisa sebagai salah satu upaya untuk pencegahan
tindak kekerasan seksual terutama di lingkungan kampus ya. Baik, untuk pertanyaan saya yang kedua itu terkait kalau ada suatu kejadian. Nah, apa sih yang dilakukan, yang dapat dilakukan oleh tim Satgas apabila ada kejadian, ada satu korban yang melapor, apa tindakan yang dapat dilakukan oleh Satgas? Silakan. Mungkin yang pertama, Bu Rina dari saya. Ya, silakan boleh ya. Mungkin yang pertama kita dampingi si korban tersebut. Jadi kita dampingi supaya korban tersebut itu bisa berinteraksi, bisa mengungkapkan apa yang dialami secara terbuka tanpa mengintervensi korban tersebut. Lalu yang kedua kita yakinkan bahwa kita akan menjaga kerahasiaan apa yang disampaikan. Lalu untuk yang kedua kita menyarankan mahasiswa tersebut untuk lapor ke kami atau kami membantu untuk ke tenaga kesehatan seperti mungkin psikolog untuk memulihkan kesehatan mentalnya atau ke pihak berwenang jika memang kasusnya itu berat. Seperti itu, Bu Rina. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Lia. Ada pendapat dari calon yang lain? Saya, Bu. Ya, Bu Pur, silakan. Ya, jadi misal menjadi Satgas, kalau ada laporan ya pastinya menerima laporannya. Kemudian ya terkait dengan keterbukaan itu ini kita berbicara mekanismenya dulu ya. Jadi memang kadang-kadang tidak sederhana ya. Yang jelas kita menerima laporan. Dari menerima laporan itu kita kemudian melakukan pemeriksaan untuk mengetahui permasalahannya. Yang jelas kita harus selalu berpihak kepada korban. Itu intinya dari Undang-Undang Kekerasan Seksual yang terbaru itu selalu kita harus berpihak pada korban, kemudian menyusun kesimpulan dari hasil pemeriksaan, kemudian merekomendasikan apa yang terbaik bagi korban, memberikan pemulihan dan tindakan pencegahan keberulangan supaya tidak terjadi. Kadang-kadang kekerasan seksual kan bisa terulang kembali dan itu harus dilakukan, ada tindakan pencegahan. Jadi itu Bu mekanismenya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Ada tambahan? Dari saya, Bu. Iya, Bu Marta, saya silakan. mendekati si korban dan menemani korban untuk memahami situasinya. Bahwa yang terjadi adalah sebuah tindakan kekerasan seksual dan menyadarkan dia, membantu dia berani untuk melaporkan dan itu baik untuk dia, bukan hanya untuk dia tetapi untuk orang lain supaya tidak terjadi kekerasan seksual itu. Mekanismenya sudah jelas tadi dijelaskan oleh Bu Pur, tapi menemani dia berani untuk menyatakan memahami situasinya dan berani untuk melaporkan itu mungkin langkah pertama yang harus dilakukan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Marta. Silakan. Olin. Baik Bu, terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau dari saya sesuai dari modulnya Satgas PPKS ya Bu. Kalau sepengetahuan saya, jika ada tindakan yang diketahui terjadi, yang pasti tadi sudah dijelaskan Bu Pur juga ada mekanismenya. Yang pertama pasti penerimaan laporan. Kalau ada laporan, ya pasti kita lakukan untuk mencari data-data. Jadi kita meminta bantuan dulu yang pasti dari pemimpin perguruan tinggi, dan juga dari ketua panselnya untuk menghadirkan si korban, saksi, terus walinya si korban ini, pendampingnya, dan juga tersangka. Nah, dari sini kita bisa menindaklanjutkan dengan berkonsultasi dengan yang lebih mengerti. Karena meskipun kita nanti pun
title-nya adalah Satgas PPKS, tetap saja ilmu dan hukum-hukum yang kita punya masih tetap basic, bukan yang lanjutan gitu. Nah, maka dari itu kita harus bagaimana caranya menindaklanjuti dengan memberikan rekomendasi. Kalau misalnya kasusnya ringan, mungkin kita bisa menindaklanjuti dengan hukum yang sudah disediakan oleh Permenristek. Tapi kalau misalnya ternyata berat, kita bisa memberikan rekomendasi, tadi juga sudah dikatakan Bu Lia, kita bisa ke pihak berwenang, kita juga bisa mendatangkan psikolog dengan memberikan bantuan pendampingan emosional kepada korban. Kalau dari saya seperti itu. Terima kasih. Dea, apakah sudah hadir? Belum ya? Baik. Memang ya, untuk kalau terjadi kasus, untuk langkah awal yang bisa kita lakukan adalah menerima laporan, terus dilakukan assessment ya. Jadi kita kaji, kita investigasi, kita cari data-data pendukung, sehingga nanti bisa dilanjutkan. Selain untuk investigasi kasus, jangan lupa nanti pendampingan dengan korban ya. Karena memang di Stikes ini kan kita basicnya itu perawat dan fisioterapi ya. Jadi tidak menutup kemungkinan kita juga dapat melakukan kerjasama dengan tim lain yang mungkin bisa membantu ya, contohnya psikolog. Kemudian kalau misalnya kita perlu ahli hukum gitu ya, kita juga bisa kerjasama dengan ahli hukum. Kalau misalnya butuh kepolisian, ya, yang kalau udah berat ya bisa dilakukan. Tapi jangan lupa bahwa pendampingan korban dari awal sampai akhir itu perlu dilakukan. Karena memang kondisi psikis korban harus kita jaga ya. Jadi itu sampai kasus itu selesai. Jadi kita dampingi korban sampai kasus itu selesai dan pelaku mendapatkan sanksi. Apakah sanksinya ringan, sedang atau berat ya, tergantung dari tindak kekerasan yang dilakukan. Seperti itu. Baik. Dari saya 2 itu ya, karena sudah cukup banyak yang sudah dipaparkan oleh teman-teman sekalian. Mungkin Bu Jovita ada tambahan lagi, Bu? Ya, dan satu pertanyaan lagi untuk calon Satgas, bagaimana kalau misalnya kan terkadang ada anak yang tertutup ya dengan orang tuanya gitu ya. Jadi misalnya mungkin lebih nyaman dengan kita, tapi dia meminta agar merahasiakan masalah ini ke orang tua. Padahal pada saat kita menangani seperti tadi sebelum tadi ya yang jawaban tadi kan kita harus juga minta izin ke orang tua untuk bisa pendampingan. Itu bagaimana caranya? Kalau dia sampai tolong Bu, jangan sampai cerita dengan orang tua saya ya, gitu. Karena mungkin dirasakan bahkan dimarahi, gimana tuh? Dia jadi takut, jadi dia hanya mau bercerita pada kita. Mungkin dari saya Bu Jovita menambahkan. Apa yang dilakukan? Ya, silakan Bu Lia. Ya. Kalau dari saya, yang pertama adalah meyakinkan si korban untuk dia bercerita secara terbuka kepada kami selaku Satgas PPKS. Lalu kami pendekatan ke orang tua. Jadi kami meyakinkan mahasiswa tersebut untuk percaya kepada kita, apa yang disampaikan itu kita jaga kerahasiaannya, dan juga yang kita sampaikan kita bantu untuk menjembatani antara mahasiswa ini dengan orang tua, supaya orang tua juga memahami bahwa mahasiswa tersebut ini juga psikisnya juga terdampak karena pelecehan tersebut, seperti itu, supaya semuanya berjalan dengan baik, begitu Bu Jovita. Iya. Terima kasih. Ini ada pendapat lain? Dari saya Bu Jovita. Ya. Mungkin menanyakan kepada mahasiswanya kenapa dia tidak mau orang tuanya itu tahu. Nah, dari situ baru kita bisa meyakinkan mahasiswa bahwa orang tuanya harus tahu, dengan menyampaikan kepada orang tuanya
dengan cara supaya tidak seperti yang dikhawatirkan oleh mahasiswanya. Ada ya seperti yang disampaikan oleh Bu Yovita tadi, dia takut malah dimarahi. Ya. Dari itu kan kita tahu, oh orang tuanya mungkin akan menjudge dia, jadi nanti menyampaikan kepada orang tuanya biar tepat gitu. Kita tahu bahwa ada orang tua yang bermacam-macam, mungkin dari mahasiswanya sendiri yang dari awal punya perilaku yang punya kecenderungan apa, lalu orang tuanya berpandangan tersendiri terhadap mahasiswa tersebut. Jadi pendekatan itu dulu harus dipahami kenapa mahasiswanya nggak nyaman dengan orang tuanya, dan kita bisa mengambil cara bagaimana meyakinkan mahasiswa supaya kita bisa menyampaikan kepada orang tuanya dengan cara yang baik supaya mahasiswanya tidak kena yang dikhawatirkan. Begitu, terima kasih. Ya. Ya. Dapat lain yang masih Bu Lia gimana? Ya, mungkin saya Bu Yovita. Ya, Bu Dwi. Ya, jadi untuk kasus yang mungkin orang tidak ingin orang tuanya mengetahui itu seperti yang juga sudah disampaikan Bu Martasri dan Bu Lia tadi, bahwa orang tua itu kan bagian dari keluarga yang seharusnya memang mengetahui saat anak mendapatkan permasalahan. Karena untuk proses pemulihan itu juga pastinya nantinya membutuhkan peran orang tua. Jadi kita juga harus kembali meyakinkan kepada korban, ya selain nanti juga mungkin yang ditakutkan ini juga ada orang tua juga yang memang mungkin juga dengan stigma lama yang kalau terjadi permasalahan seperti itu pasti salah anaknya. Mungkin ada yang juga seperti itu, yaitu kita juga harus memberikan edukasi juga kepada orang tuanya bahwa kasus-kasus seperti ini, bahwa korban itu adalah korban. Jadi tidak bisa menyalahkan korban dalam suatu kondisi. Jadi harus dilihat kembali dalam assessment tersebut, harus digali lagi latar yang menjadi penyebab permasalahannya. Tetapi yang perlu diyakinkan juga ke orang tua, diberitahukan ke orang tua bahwa korban itu tidak salah. Jadi yang salah adalah pelaku, itu juga harus diberikan penekanan kepada korbannya. Walaupun dalam tindak penanganan berikutnya itu memang haknya korban untuk karena dari Satgas harus juga memberitahukan langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan berikutnya dalam proses penanganan kekerasan ini. Jadi haknya korban juga untuk melanjutkan prosesnya. Tetapi yang jelas bahwa kalau harus merahasiakan, ya itu pastinya tidak bisa, tetap orang tua harus tahu permasalahannya walaupun mungkin tidak langsung untuk diberitahukan saat itu. Terima kasih. Ya. Ya mungkin sudah terjawab semua ya. Ya jadi mungkin bisa saya tambahkan. Jadi kalau seandainya sampai terjadi demikian, ya misalnya ada anak yang bilang, korban bilang, tolong jangan sampaikan ke orang tua saya. Nah itu mungkin kita sebagai calon juga bisa meyakinkan, betul ya. Jadi Bu Dwi juga meyakinkan bahwa kerahasiaan ini akan saya jaga. Namun pada orang tua saya harus juga akan melakukan pendekatan juga dengan orang tua. Jadi nggak langsung, bisa juga dengan cara itu atau bisa juga dengan cara lewat spiritual. Jadi spiritual care itu artinya bahwa kamu nggak usah takut. Jadi kita misalnya mungkin ditanyakan apakah dia beribadah di mana, bisa gitu nggak ya? Bisa ya. Jadi beribadah di mana supaya mungkin kalau dengan orang tua agak sulit awalnya, jadi kita misalnya ke pemuka agama sesuai agamanya masing-masing gitu. Itu mungkin bisa diterima atau enggak? Gimana? Jadi maksudnya saya tanya misalnya ya ada korban gitu, nggak mau bilang, jangan bilang Bu. Nah, terus kemudian saya bilang ke dia, nggak apa-apa kalau memang untuk sementara, tapi ya saya bilang untuk sementara mungkin orang tuamu karena misalnya mungkin dia menceritakan orang tuanya suka KDRT, marah dan sebagainya gitu ya, terlalu otoriter. Bagaimana kalau kita bercerita juga ke pemuka agama sesuai dengan
agamanya masing-masing. Gimana menurut ini calon satgas? Jadi kita arahkan dia juga, kita juga dampingi. Jadi kita tetap mendampingi dia, ketemu dengan dia, misalnya mungkin dengan ya sesuai dengan agamanya masing-masing ya. Misalnya mungkin Kristen kita temui, kita pergi ke pendetanya, didampingi juga gitu. Nah setelah mungkin kan para pendeta juga memberikan nasihat-nasihat secara spiritual ya, rohani. Kemudian nanti lama-lama kita tetap orang tua tetap kita beritahu. Gimana kalau menurut pendapat Satgas saya itu? Kalau saya ya Bu, Ya. misalnya kalau misalnya contoh di gereja ya Bu, yang saya tahu gereja, kalau di sekarang gereja Katolik pun sudah beberapa mulai untuk membentuk safeguarding di gereja. Nah, kalau di satu gereja itu mungkin sudah punya aturan atau pedoman seperti itu, bisa kita bekerja sama Bu. Tetapi kalau misalnya dalam pemuka agamanya itu belum ada aturan juga secara terbuka juga, mungkin kita juga harus menjaga perasaan korban juga, bahwa dia takutnya nanti kalau diceritakan ke sini akan tambah ada pihak yang tahu juga, karena memang begitu. Kalau saya secara pribadi, selama mungkin pemuka agama tersebut juga paham tentang Satgas atau tentang kasus-kasus kekerasan seksual, itu tidak masalah sih. Tetapi kalau yang kurang dalam pemahaman, itu juga mungkin harus dipikirkan lagi. Itu pendapat saya, Bu. Terima kasih. Ya. Kalau pendapat saya, Bu Yovita, saya cenderung setuju dengan Bu Pur. Saya kira ya kalau misalnya korban itu dekat dengan pemuka agamanya, mungkin dia nyaman. Tapi kalau tidak dekat, ya lebih baik tidak. Yang kedua, tidak semua orang tua itu secara spiritual dekat dengan keagamaan. Mohon maaf. Itu masalahnya ya. Ya, kalau didekati pendeta, dia malah menolak, anaknya malah jadi masalah nanti, malah mungkin malah double kekerasan fisik nanti, kekerasan rumah tangga malah di rumah. Jadi menurut saya jangan dilebarkan dulu lah, kecuali kalau memang ya tentunya ini kan proses ya, tentunya pasti kita Satgas, calon Satgas pasti dampingi lama, bukan dalam arti langsung lapor terus kemudian enggak. Maksud saya memang proses, pelan-pelan kita masuk ke dia supaya dia nyaman. Setelah dia nyaman dengan kita, terus dia cerita, nah itu maksud saya, jadi bukan langsung ya. Maksud saya bukan langsung setelah dia lapor terus kita pergi ke pendeta, enggak kayak gitu. Jadi maksudnya kita dampingi terus beberapa saat. Nah, setelah dia merasa nyaman, sudah mulai sedikit pulih, gitu ya, sedikit pulih, terus kemudian kita usulkan. Ini kan belum cerita ke orang tua. Nah, terus bagaimana kalau, nah gitu, saya kalau menurut saya, Bu, maaf memotong, kalau menurut saya mungkin orang mahasiswa itu punya, mungkin lebih percaya sama Pak D-nya atau tantenya atau siapa gitu. Ya mungkin masih pengaruh kepada orang tuanya. Jadi bukan saya menolak, tetapi kalau dia tidak dekat dengan pemuka agama itu, mungkin lebih baik pada orang lain yang akan mungkin punya kedekatan emosi dengan orang tuanya yang bisa diusulkan gitu ya. Jadi kemana kamu yang lebih dekat dengan siapa? Kamu dekatkan dengan tantemu atau dengan siapa? Bisa begitu juga, ya. Begitu, terima kasih. Ya, mungkin pendapat lain. Dari saya, Bu Jovita, menyambung dari pendapat Bu Martasri, betul yang disampaikan Bu Martasri. Jadi kita kembali lagi ke korban pelecehan seksual tersebut. Kita tanyakan, kamu lebih nyaman, kalau mereka tidak nyaman untuk bercerita ke orang tua, kita tanyakan, kamu lebih nyaman cerita kepada siapa yang kamu percaya, mungkin keluarga, atau mungkin siapa yang dia percaya, nanti kita yang melakukan pendekatan ke orang yang ditunjuk oleh korban tersebut. Seperti itu, supaya disampaikan ke orang tua. Terima kasih. Ya, mungkin dari Maria gimana? Saya dari sudut pandang saya, Bu Jovita, dari pendapatnya Bu Lia, Bu Pur, dan Bu Marta, kalau saya simpulkan betul, Bu. Karena kalau dari sisi anak ya, Bu, sekarang itu kalau saya lihat dari
keseharian teman-teman saya, dari teman-teman adik saya juga, jarang sekarang ada yang mau untuk berbagi sama orang tua. Ya. Tuh. Bukan hanya karena mereka punya riwayat yang buruk dan orang tua, bukan itu saja, tapi juga ada anak-anak yang punya pikiran bahwa saya sudah besar. Orang tua tidak perlu tahu semua tentang kasus saya, berat ataupun ringan. Nah, kalau anak-anak yang seperti ini, yaitu mau apapun kasusnya, kerja kita sebagai Satgas menurut saya harus double work. Harus kerja double sebagai Satgas dan juga sebagai dalam tanda kutip ya Bu, sebagai psikolog. Sebagai psikolognya mereka, gimana caranya kita menjembatani. Betul tadi, mau tidak mau kita harus mendekatkan mereka dengan orang yang mereka percaya. Tapi kalau dari segi anak lagi, kembali lagi ke segi anak zaman sekarang, jarang ada anak yang ingin punya urusan lebih dengan keluarga besar. Nah, itu kalau dari saya, sejujurnya, saya lebih memilih untuk langsung mendekatkan kepada orang tua. Dengan catatan itu tadi, Bu. Kerja kerasnya di orang tuanya, bukan korbannya. Kalau di korbannya kita sudah bisa membuat mereka percaya dengan kita, membuat kita aman. Nah, berarti kerja kerasnya di orang tuanya. Bagaimana caranya kita mengubah persepsi orang tuanya ini bahwa anak ini tidak salah, korban tidak salah, gitu. Jadi kalau misalnya orang tua sudah siap menerima, kita harus menjelaskan lagi bahwa di rumah nanti tolong ada perubahan perilaku. Bagaimana caranya mereka mendekatkan diri pada anak juga tanpa harus menyinggung kasus kekerasan ini. Jadi nanti di saat memang sudah ada titik di mana orang tua sudah boleh tahu nih tentang kasus ini, maka boleh baru orang tua terbuka bahwa papa mama sudah tahu kejadian ini, kasusnya bagaimana, jalan keluarnya seperti ini. Kalau dari saya seperti itu. Iya. Menambahkan lagi Bu Yovita. Setuju dengan Olin. Iya, iya. Seringkali orang tua itu lupa kalau anaknya sudah dewasa gitu. Iya. Mungkin sekarang bukan waktunya memberi, tetapi berdialog kepada anaknya yang sudah dewasa ini. Ya, komunikasi yang seperti itu yang mungkin agak dilupakan oleh orang tua, sehingga anak merasa nggak nyaman karena dianggap anak kecil, masih anak kecil gitu. Ya. Tapi juga menurut saya juga perlu ya. Mungkin kalau misalnya orang tua nggak bisa istilah dalam tanda kutip bijak gitu ya dengan anaknya, mungkin kalau bagi saya itu nilai spiritual itu juga lebih dibutuhkan dalam kasus-kasus yang kayak gini. Apakah gitu ya? Jadi tetap memang kita tetap melibatkan orang tua, kita pendekatannya tetap melakukan pendekatan orang tua, mengubah persepsinya supaya dia diberi kesadaran bahwa sebetulnya bukan salahnya dia. Itu semua memang penting bagi saya. Tapi yang paling penting juga spiritual. Jadi nilai spiritual mungkin dengan bimbingan dari para pemuka agama sesuai agamanya masing-masing, itu mungkin bisa juga mereka lebih dekat gitu, lebih nyaman gitu. Setuju Bu. Seringkali kalau saya ketemu mahasiswa itu biasanya saya menyampaikan menurut agamamu. Ya. Nah, ya cobalah mendekatkan diri dengan Tuhan. Ya, itu juga. Lalu kalau ada yang bisa membimbing kamu lebih, tolong dari spiritual, minta pendapat dia. Malah saya cenderung untuk membuat dia lebih dekat dengan pemuka agamanya, bukan kita yang menghubungi pemuka agama. Tetap kita dampingi, maksud saya itu kita tetap dampingi, terus kita bekerja sama dengan mereka. Tapi kalau memang orang tuanya bisa kita jembatani, ya orang tua yang kita ajak, ayo coba anaknya ini didekatkan ya ke hal-hal kegiatan rohani, kayak gitu ya. Jadi kayak dipulihkannya tuh nggak hanya sekedar saya udah pulih secara psikis dengan psikolog, enggak, tapi lebih dalam lagi ke arah hal yang jadi misalnya ikuti kayak kalau di biasanya mungkin ada doa malam atau kegiatan persekutuan atau apa yang lebih ke arah rohani, bukan mainnya tapi soul-nya gitu ya Bu. Iya ya, mungkin ada pendapat lain gimana ya, mungkin Bu Insa cukup. Sudah teman-teman. Ya. Sudah cukup banyak ya yang disampaikan oleh para calon Satgas.
Untuk selanjutnya ada sedikit arahan dari Ketua Stikes kepada Bapak Arif. Kami persilakan. Ya, terima kasih Bu Lestarina dan Bu Jovita yang sudah mengarahkan kegiatan hari ini dengan baik. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, bahwa Stikes sudah memiliki panduan berupa SK pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Stikes Katolik Santo Vincentius A. Paulus Surabaya, di mana hal ini dapat dipakai menjadi pegangan bagi seluruh satgas untuk melaksanakan kegiatan. Yang perlu saya garis bawahi yang pertama, bahwa di dalam kekerasan seksual itu tidak ada tersangka, yang ada adalah terlapor atau pelaku dan korban atau terlapor. Ya, mohon maaf, pelapor. Korban sebagai pelapor, pelaku terlapor. Ya, mohon dihindari kata-kata yang tadi tersangka itu ya. Tadi saya mendengar itu ya. Jadi tidak ada tersangka ya. Jadi yang ada hanya pelaku dan korban. Itu ya. Yang berikutnya di dalam SK tersebut juga terdapat panduan untuk penanganan kekerasan seksual. Jadi mohon teman-teman di Satgas nanti seandainya hasil uji publik hari ini keluar dan hasilnya apa, nanti mohon sebagai yang terpilih, mohon membaca dengan baik alur penanganan kekerasan seksual. Ya. Di sini sudah diatur sedemikian rupa supaya teman-teman memiliki panduan agar tidak berbeda-beda dalam melakukan penanganan. Ya, mulai dari asesmen, kemudian pendampingan kepada korban, investigasi kepada pelaku, ya. Dasar-dasar dalam melakukan investigasi itu apa saja, waktunya kapan, rehabnya sampai berapa lama, dan kemudian asesmen lagi ulang kapan, dan sampai kemudian keluar keputusan seperti apa, sudah diatur. Sehingga saya berharap teman-teman mempelajari dengan baik aturan-aturan yang sudah ada di sana, sehingga dalam mengerjakan tugasnya nanti memiliki atau sudah berdasarkan SK. Dan yang berikutnya memang yang sangat penting sekali adalah tentang sosialisasi. Sosialisasi di sini dengan harapan bahwa satu, yang memiliki keinginan untuk menjadi pelaku dengan adanya sosialisasi ini nanti akan berkurang. Dan yang kedua, memberi kesempatan bagi yang sudah korban untuk bisa melaporkan. Ya, memang ada beberapa alurnya ya, dalam proses asesmen dan lain sebagainya sudah ada ketentuan-ketentuannya agar tidak saling merugikan. Dan yang terakhir, saya berterima kasih atas masukannya Bu Jovita untuk mahasiswa dalam hal ini yang dititipkan di Stikes, kita tidak berbicara di tempat lain, adalah dititipkan oleh orang tua atau wali. Jadi menjadi kewajiban bagi Satgas untuk berkoordinasi dengan orang tua atau wali selaku orang yang bertanggung jawab. Ya, tidak boleh tidak, tetap melibatkan. Ya, bukan dalam hal untuk mengambil keputusan dan lain-lain, tidak, tetapi harus berkoordinasi. Karena mahasiswa yang dititipkan di Stikvin masih menjadi tanggung jawab dari orang tua. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga kegiatan hari ini membawa manfaat demi kemajuan kita semua dan membuka ruang bagi yang merasa menjadi korban
kekerasan seksual di lingkungan Stikfin untuk membuat laporan. Tetapi saya harap Satgas juga bisa berlaku dengan bijak supaya bisa memberi tanggapan yang memuaskan kepada seluruh pihak. Terima kasih dan selamat pagi. Terima kasih Pak Arief untuk arahannya. Demikian untuk pemaparan serta tanya jawab kepada seluruh calon Satgas PPKS Stikfin untuk kegiatan sudah selesai. Nanti untuk para calon Satgas tugas sudah menunggu ya. Jadi mulai merancang untuk kegiatan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual terutama di lingkungan Stikfin. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh para calon Satgas atas partisipasinya untuk kegiatan hari ini. Saya juga berterima kasih kepada Bu Jovita atas kesediaannya sebagai penguji dalam kegiatan uji publik pada hari ini. Terima kasih banyak, saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih Bu Rina. Kami dari Stikfin mewakili Ketua Stikes mengucapkan terima kasih kepada penguji Ibu Jovita dan Ibu Lestarina, serta kami ucapkan apresiasi setinggi-tingginya bagi kelima calon Satgas yang telah bersedia menjadi calon Satgas di PPKS di Stikfin ini. Acara hari ini akan kami tutup dengan doa penutup. Izinkan saya menutup kegiatan hari ini dengan berdoa secara Katolik. Peserta yang lain bisa menyesuaikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang di surga, puji dan syukur, terima kasih atas berkat-Mu sehingga kegiatan uji publik hari ini terlaksana dengan baik, berjalan dengan lancar. Kiranya hasil keputusan serta pendapat yang telah dipaparkan oleh para calon Satgas dapat menjadikan Stikfin kampus yang aman dan nyaman bagi seluruh sivitas akademika Stikfin. Doa yang singkat ini kami haturkan dengan perantaraan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah serangkaian acara uji publik Satgas PPKS Stikfin. Dengan berakhirnya uji publik hari ini, berakhir pula serangkaian kegiatan pembentukan Satgas PPKS Stikfin. Terima kasih kepada Bapak Arief, Ibu Yanti, Bu Pur, para dosen, tendik, calon Satgas, serta para penguji dan mahasiswa terkasih yang berkenan mengikuti acara hari ini. Kami selaku panitia seleksi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila dalam kegiatan hari ini ada kekurangan. Selamat siang dan salam sejahtera. Untuk foto pertama, Bu Rina. Ya, untuk saudara-saudara teman sekalian, sebelum mengakhiri kegiatan, akan diambil foto terlebih dahulu ya. Kita mulai dari slide yang pertama. 1, 2, 3. Slide yang berikutnya. Teman-teman boleh menghidupkan cam-nya ya. Kalau tidak kelihatan hitam semua. Ya. Baik, slide yang ketiga. Oke, slide yang terakhir. Ya, terima kasih banyak sudah terdokumentasi semua. Terima kasih Bu Lestari. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih Pak Arief. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Terima kasih banyak Bu. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih banyak.
Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bapak, Ibu, saya izin keluar dulu. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak Bu Jovita ya. Ya. Terima kasih Bu, terima kasih. Oke. Pilih. Ya. Kasih Bu Lina ya. Ya Bu, silakan Bu.